Kerajaan Mataram kuno yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8 sempat mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota hingga ke Jawa Timur. Periode kekuasaan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yang diperintah oleh Wangsa Isana dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Riwayat ibu kota Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang di Jawa Tengah runtuh akibat letusan gunung berapi. Runtuhnya ini konon diduga akibat letusan Gunung Merapi yang berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Akibatnya, pemerintahan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah runtuh. Empu Sendok pun menjadi Raja Mataram yang memerintah di Jawa Timur. Hal ini terjadi setelah pemindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Raja Rakai Sumba Dyah Wawa di Mataram berakhir dengan tiba-tiba. Lenyapnya pemerintahan Mataram di Jawa Tengah tak lain karena adanya letusan gunung berapi yang mengubur ibu kota kerajaan. Pada saat itu, letusan dahsyat gunung berapi menjadikan sebagian puncak gunung lenyap dan terjadi pergeseran lapisan tanah ke arah barat daya. Akibatnya, terjadi lipatan yang antara lain membentuk pada lempengan pegunungan menoreh. Letusan yang disertai gempa bumi, banjir lahar, hujan abu, dan batu-batuan sangat mengerikan. Fenomena ini bahkan sampai menerjang kawasan ibu kota Medang Kerajaan Mataram. Bencana ini pun merusak ibu kota Medang dan banyak daerah pemukiman di Jawa Tengah. Hal ini yang menjadi alasan utama perpindahan ibu kota Kerajaan Mataram dari Medang ke wilayah Kanuruhan yang terletak di Jawa Timur. Sesuai dengan landasan kosmogoni kerajaan, maka kerajaan baru itu dianggap sebagai dunia baru dan tempat-tempat pemujaan yang baru dan diperintah oleh dinasti baru pula. Sebab itu, walaupun Empu Sendok sebenarnya masih berasal dari dinasti Syailendra, sesuai kedudukan sebelumnya sebagai Rakai Halu dan Rakai Hino, pada masa pemerintahan Rakai Layang dan Rakai Sumba Dyah Wawa, namun dianggap sebagai pendiri dinasti baru, yakni dinasti Isana. Namun bisa juga perpindahan pusat kerajaan diartikan agak berbeda dengan sekedar bencana alam yang terjadi sebagai sebab satu-satunya runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Pada tahun 1017 Masehi, Kerajaan Mataram kuno akhirnya runtuh setelah peristiwa Pralaya Medang. Pralaya Medang terjadi pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh yang berkuasa antara tahun 985 sampai 1017 Masehi. Yang dimaksud dengan pralaya adalah kehancuran dunia, karena konon katanya peristiwa ini menewaskan banyak pembesar kerajaan hingga membuat Pulau Jawa bagai lautan darah. Sejarawan menyebut pralaya Medang disebabkan oleh keputusan Raja Dharmawangsa Teguh untuk menikahkan putrinya dengan Airlangga, pangeran keturunan Bali yang juga masih keponakan raja sendiri. Raja Wurawuri yang berambisi menikahi putri Raja Dharmawangsa Teguh agar dapat mewarisi tahta kerajaan pun kecewa.
Wurawuri adalah penguasa kerajaan kecil yang masih menjadi bawahan kerajaan Mataram kuno. Raja Wurawuri kemudian melampiaskan kekecewaannya dengan bersekutu kepada kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya pernah diserang oleh Raja Dharmawangsa Teguh. Dengan bantuan kerajaan Sriwijaya, Raja Wurawuri berani melancarkan serbuan untuk menghancurkan kerajaan Mataram kuno. Sebagaimana tertulis pada Prasasti Pucangan, Pralaya Medang terjadi setelah dilangsungkannya pernikahan antara Airlangga dengan putri Raja Dharmawangsa Teguh. Ibu kota kerajaan Medang yang terletak di Watan tiba-tiba diserbu dan dibakar oleh Raja Wurawuri. Serangan mendadak ini tentunya tidak pernah diperhitungkan oleh Raja Dharmawangsa Teguh. Selain karena istana sedang mengadakan pesta perkawinan, Raja Wurawuri adalah bawahannya sendiri. Pada peristiwa yang dikenal sebagai Pralaya Medang ini, banyak pembesar kerajaan yang tewas, termasuk diantaranya Raja Dharmawangsa Teguh dan putrinya. Setelah kerajaan Medang hancur menjadi abu dan hampir seluruh keluarga Raja Dharmawangsa Teguh tewas, Raja Wurawuri memilih untuk kembali ke kerajaannya. Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa Airlangga berhasil selamat dari peristiwa Pralaya Medang dengan cara melarikan diri ke dalam hutan bersama abdinya Narottama. Dalam pelariannya, pangeran yang masih berusia 16 tahun ini memilih untuk memperdalam kekuatan batin dan ilmu agamanya dengan para pertapa. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga kemudian mendirikan kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Kahuripan. Sejak naik tahta, Raja Airlangga memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dari Kerajaan Medang. Selain itu, Raja Airlangga juga menyerang Raja Wurawuri dan semua musuh yang memiliki andil dalam runtuhnya Kerajaan Medang.